Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya Abdul Mukmin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang sebuah keterampilan hidup yang sangat penting bagi kita, khususnya bagi para pelajar, para mahasiswa, apalagi di saat sekarang ini yang dalam keadaan stay at home, berdiam di rumah untuk menghadapi dan menghindari penyebaran virus corona. Yaitu sebuah keterampilan hidup yang menuntut kita untuk menuntaskan aktivitas-aktivitas kritikal, yaitu personal productivity skill. Jadi keterampilan produktif pribadi. Keterampilan ini membutuhkan sebuah kecakapan untuk menuntaskan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan kita yang sifatnya kritikal, artinya yang sifatnya itu sangat penting sekali. Kita setiap hari banyak mengerjakan hal-hal yang kadang tidak terlalu penting bagi kehidupan kita, kadang tidak terlalu berimplikasi besar terhadap masa depan kita, sehingga kita terjebak dengan aktivitas, rutinitas yang mana pada akhirnya tidak bisa menghasilkan apa-apa, kurang produktif. Kita seringkali menghadapi berbagai macam kegiatan yang nonsen, yang tidak ada dampaknya sama sekali bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita. Karena itu dibutuhkan sebuah keterampilan khusus untuk kita bisa menuntaskan berbagai macam aktivitas kritikal, aktivitas yang sangat penting yang berdampak bagi masa depan kita, bagi kesuksesan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki keterampilan ini? Minimal ada 3 hal menurut para pakar terkait dengan personal productivity ini. Yang pertama adalah fokus. Kita harus memanage fokus kita. Kita harus memanage perhatian kita, karena bagaimanapun fokus dan perhatian itu sangat penting bagi kesuksesan kita. Tanpa adanya fokus dan perhatian yang penuh, maka mustahil kita bisa menyelesaikan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Ada 3 hal yang mesti kita perhatikan dalam memelihara fokus ini. Yang pertama adalah jauhi berbagai macam gangguan. Jauhi berbagai macam distraksi, gangguan yang mengganggu fokus kita. Salah satu hal yang seringkali mengganggu kita adalah smartphone misalnya. Gangguan yang tidak kita sengaja, tidak kita sadari bahwa smartphone itu banyak sekali mengganggu fokus kita, mengganggu perhatian kita. Karena itu disarankan ketika kita menjalankan sebuah pekerjaan yang kritikal, yang sangat penting, itu kita hindari smartphone. Ada 3 cara untuk menghindari smartphone. Yang pertama adalah dengan reduce atau mengurangi pemakaian smartphone. Misalnya kita dalam menggunakan smartphone kita batasi waktunya dalam waktu-waktu tertentu sehingga tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas kita. Atau yang kedua, dengan cara kita memanfaatkan smartphone dengan hal-hal yang positif. Kita memakainya dengan hal-hal yang positif, seperti umpamanya kita melakukan pembelajaran, kita melakukan kajian, kursus, pembelajaran daring dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kita mengganti smartphone dengan kegiatan yang lain yang bermanfaat, seperti dengan membaca buku, dengan olahraga dan lain sebagainya. Jadi kita menghindari hal-hal yang mengganggu kita. Yang kedua adalah kerjakan sedikit. Jadi untuk mendapatkan fokus itu kita do less, kerjakan sedikit saja. Tapi obses, tapi serius, tapi maksimal. Jadi kerjakan sedikit tapi yang betul-betul totalitas. Sehingga kita tidak mengerjakan banyak hal, atau apa yang dinamakan multitasking. Jadi multitasking itu merupakan penghambat produktivitas. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak mengerjakan sesuatu.
Ada orang biasanya satu hari, satu keadaan dia mengerjakan banyak hal. Dia menerima telepon, dia mengerjakan tugas, ini, itu, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kurang produktif. Ini akan menghambat fokus kita. Karena itu, kerjakan sedikit, tapi yang totalitas, yang betul-betul maksimal. Yang ketiga adalah latihan menguatkan fokus kita. Dengan latihan menguatkan fokus kita. Misalnya, salah satu cara untuk kita bisa melatih fokus kita adalah dengan membaca buku yang agak banyak. Umpamanya satu hari membaca buku 5-10 lembar, atau membaca artikel yang agak panjang, sehingga dengan demikian kita melatih fokus kita. Atau juga misalnya dengan cara meditasi, dengan cara kita relaksasi dengan menarik nafas, kemudian mengeluarkan lagi nafas, dan pikiran kita fokuskan kepada masuk keluarnya nafas dengan ingat pada Allah umpamanya, itu juga bisa menambah fokus kita. Atau juga dengan berolahraga. Dengan berolahraga itu kita juga menambah fokus kita. Jadi yang pertama adalah fokus yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah memanage waktu agar kita bisa produktif, agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengerjakan tugas-tugas kita, mengerjakan kegiatan-kegiatan yang kritikal, yang prinsip, yang penting, yang berdampak besar bagi masa depan kita. Jadi jangan biarkan waktu itu terbuang begitu saja, karena itu perlu ada pengaturan waktu. Caranya adalah minimal tuliskan 3 hal yang harus kamu kerjakan dalam hari ini. Pokoknya sehari ini saya harus mengerjakan 1, menulis, yang kedua membaca buku, yang ketiga umpamanya belajar bahasa Inggris. Jadi 3 hal penting yang sangat berperan, yang berdampak pada masa depan kita, itu kita tulis, kemudian kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan berpikir tingkat tinggi atau berpikir keras itu di pagi hari, sehingga kita tidak mengerjakan hal-hal yang berat itu di siang hari, karena di pagi hari otak kita masih fresh, kemudian juga konsentrasi kita, perhatian kita juga masih sangat baik sekali. Karena itu disarankan untuk supaya maksimal, hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi, yang membutuhkan analisa, itu kita mengerjakannya di pagi hari. Kemudian di sore hari atau malam hari bisa mengerjakan hal-hal lain yang tidak terlalu membutuhkan pemikiran tingkat tinggi, pemikiran yang sangat mendalam. Yang ketiga adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Sebuah penyakit yang sangat populer, yang sangat sering kita lakukan adalah kita seringkali menunda-nunda pekerjaan. Karena itu salah satu caranya adalah tulis pekerjaan apa yang harus kita lakukan, seperti yang di atas tadi. Kemudian lakukan hal-hal yang sekiranya menjadi pemicu untuk mengerjakan hal tersebut. Seperti umpamanya ketika saya harus membaca buku di pagi hari selama 1 jam, bawahnya 2 jam, sebelumnya saya sarapan dulu, sebelumnya saya ngopi dulu. Jadi sehingga terbiasa, habis ngopi langsung kita mengerjakan atau membaca buku. Yang ketiga, yang bisa menjadikan kita produktif adalah kita harus menjaga energi kita. Energi adalah suatu hal yang sangat penting, karena bagaimanapun kita punya keinginan, punya kegiatan, punya aktivitas, kalau tidak diimbangi dengan energi yang cukup, energi yang prima, maka kita akan menjadi tidak produktif, kontraproduktif. Bagaimana cara menjaga agar kita tetap prima, tetap energi kita kuat, support? Maka yang pertama adalah kita harus menjaga makanan kita, nutrisi kita. Kita harus seimbangkan makanan kita yang bergizi, pastikan makanan kita yang bergizi, bervitamin, sehingga tubuh kita menjadi sehat, bugar, dan prima, sehingga energi kita untuk beraktivitas itu bisa lancar. Yang kedua, umpamanya menghindari hal-hal yang makanan-makanan yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, untuk menjaga energi kita adalah kita tidur yang cukup. Para ahli kesehatan menyarankan antara 7-8 jam kita beristirahat. Jadi kalau malam, umpamanya contoh, kita tidur mulai jam 9, bangun sampai jam 4.
mungkin sudah cukup, itu bisa setelah itu kita lakukan sholat tahajud, sholat subuh, dan lain sebagainya. Jadi usahakan jangan begadang malam, usahakan jangan kurang tidur, karena kalau kita sakit, kita kurang tidur, maka otomatis kita tidak akan menjadi produktif. Dan yang ketiga, untuk menjaga kebugaran kita, yaitu dengan memperbanyak olahraga. Kita upayakan setiap hari kita ada waktu untuk berolahraga, entah dengan jalan kaki, atau dengan jogging, atau dengan senam, atau dengan berkebun, atau dengan apapun lah, yang penting ada olahraga, tubuh menjadi sehat, berkeringat, dan itu bisa akan menambah energi kita. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas kita, sehingga waktu-waktu yang kita miliki itu tidak terbuang begitu saja, tidak sia-sia. Yang pertama adalah fokus, menjaga fokus kita dan perhatian kita. Yang kedua adalah mengatur waktu dan tugas-tugas kita. Yang ketiga adalah menjaga energi kita. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan keterampilan produktivitas pribadi, keterampilan produktivitas diri. Semoga kita semuanya dapat meningkatkan produktivitas kita, sehingga waktu-waktu yang berlalu, waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang liburan ini bisa lebih manfaat, dan kita menghasilkan sebuah karya yang besar, karya yang produktif, yang bermanfaat bagi diri kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.